Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 21. Perkenalkan, nama saya Sultana. Saya dari kelas manajemen 6 PJE. Yang pertama ada pengertian. Pengertian menurut Peraturan Direktur Jenderal Perdirjen Nomor 32 Tahun 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak. Slide kedua ada wajib pajak. Wajib pajak terdiri dari orang pribadi atau OP dan badan. Wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Yang pertama ada pegawai atau karyawan. Kedua, penerima uang pesangon atau pensiun. Yang ketiga ada bukan pegawai atau freelancer yang memperoleh penghasilan. Yang keempat ada anggota Dewan Komisaris. Yang kelima ada mantan pegawai. Yang dimaksud bukan pegawai atau freelancer yaitu yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Contoh akuntan, pengacara, dokter, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Komponen perhitungan PPh 21 yang pertama ada penghasilan bruto. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam penghasilan bruto atau penghasilan kotor, yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu, meliputi gaji pokok dan tunjangan atau insentif, seperti tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan semacamnya. Yang kedua ada penghasilan tidak rutin, yaitu seperti THR yang didapatkan setiap tahun sekali, serta upah lembur. Yang ketiga ada iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan. Program asuransi kesehatan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan wajib ada di setiap perusahaan, di mana pembayarannya dihitung berdasarkan presentasi dari gaji atau upah yang diperoleh. Yang keempat ada jaminan kecelakaan kerja, sebuah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja terhitung mulai berangkat kerja sampai tiba kembali ke rumah atau menderita penyakit lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Ini perhitungannya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan sampai 5. Yang kelima ada jaminan kesehatan. Terhitung sejak Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan, pokok dan tunjangan, di mana 4% dibayar oleh perusahaan dan 1% dibayar oleh pegawai. Tarif PPh 21 yaitu penghasilan kena pajak. Dasar pengenaan pajak diperoleh dari penghasilan kena pajak, wajib pajak penerima penghasilan. Ketentuannya yaitu pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, yang penghasilannya dibayar setiap 1 bulan atau jumlah kumulatif penghasilan dalam 1 bulan telah melebihi 4.500.000. Bukan pegawai yang penghasilannya bersifat berkesinambungan. Berkesinambungan adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang B ada jumlah penghasilan lebih dari 450.000 per hari. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan, atau borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Yang C. Pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan. Rumus perhitungan penghasilan kena pajak bagi pegawai berdasarkan Pertik Nomor 32/2015, pegawai tetap dan penerima pensiun akan dikenakan PKP sebesar, rumusnya yaitu PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Jadi kita harus mencari PTKP-nya terlebih dahulu. Yang kedua ada bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas akan dikenakan PKP sebesar PKP penghasilan bruto, penghasilan tidak kena pajak. PKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Bagi pegawai dengan kondisi lainnya yang termuat dalam peraturan tentang PPh pasal 3 akan dikenakan PKP sebesar 50% dikali hasil dari penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Sedangkan bagi seorang yang bukan pegawai akan dikenakan PKP sebesar 50% dikali penghasilan bruto. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016, berikut ini adalah tarif PTKP terbaru yang perlu kamu ketahui. Jadi 54 juta untuk pajak orang pribadi, 4.500.000 atau 375 untuk yang sudah menikah, 54 juta per tahun atau 375 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung, 4.500.000 atau 375 untuk setiap anggota keluarga, sedarah dan sekeluarga, semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Seorang wajib pajak tidak akan dikenakan pajak PPh apabila penghasilannya sama dengan 54 juta atau tidak lebih dari 54 juta. Tarif progresif PPh 21. Pengenaan tarif PPh 21 sifatnya progresif, artinya semakin tinggi penghasilan yang kamu peroleh, maka pengenaan tarif pajaknya semakin tinggi. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahun di atas 250 sampai 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta akan dikenakan tarif 30%. Contoh, Tania adalah seorang freelancer dengan status belum menikah dan sudah memiliki NPWP. Penghasilannya adalah 2 juta per minggu, maka akan diakumulasikan sebulan yaitu 8 juta. Perhitungan pajak Tania yang gajinya dibayarkan secara mingguan adalah sebagai berikut. Penghasilan brutonya dalam sebulan itu 8 juta. Dikurangi biaya jabatan 5% dari 8 juta ketemu 400. Dikurangi itu menjadi penghasilan neto sebulan 7.600. Penghasilan neto sebulan itu dikali 12 bulan yaitu menjadi 91.200.000 dan dia statusnya belum menikah. Jadi PTKP setahun untuk wajib pajak tidak kawin 54 juta.
dikurangi menjadi 37.200.000. Penghasilan kena pajak setahunnya segitu. Terus PPh pasal 21 terutang kan penghasilan setahunnya itu 91.200.000. Terus kita ambil yang 50 juta, 5% dikali hasil dari penghasilan kena pajak setahun, yaitu 37.200.000 sama dengan 1.860.000. Jadi maka PPh pasal 21 dalam 1 bulan yang dikenakan pada penghasilan Tania adalah 38.750. Maaf, jadi setahunnya itu kena pajak 37.200.000. Dia kan tidak ada 50 juta, jadi dia hanya dikali 5% saja.